Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masih Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan, akhwat, para pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami, baik ikhwan, akhwat yang selalu mendengarkan di audio streaming di www.radiosilaturahim.com dan juga ikhwan akhwat yang selalu menyimaknya di aplikasi Radio Silaturahim, dan pemirsa Rasil TV yang selalu menyimaknya di channel YouTube Rasil TV. Semoga kabar ikhwan akhwat dimanapun Anda berada masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan perlindungannya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ikhwan akhwat para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami hadir secara langsung dalam program acara Kesehatan Islami. Insyaallah kami akan menghadirkan narasumber kita dari Rumah Sehat Indonesia. Tentu ikhwan akhwat sudah mengenalnya ya, bersama Bapak RM Alfian MSI, Masya Allah. Untuk di pagi hari ini kita live secara Zoom. Pak Alfian ada di kediaman beliau di daerah Pondok Kelapa, dan kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Alfian ya? Alhamdulillah. Harus semangat Pak Alfian. Harus. Iya harus. Masya Allah. Pasien di pagi ini udah berapa Pak Alfian? Tadi 3 orang. Oh Masya Allah. Sudah menguras tenaga tuh ya Pak Alfian? Habis ini yang banyak. Banyak ya? Sudah mau siaran, jadi di setting untuk pagi sedikit dulu. Nanti pas sudah siaran selesai baru Masya waktunya. Allah. Keluarga semua sehat Pak Alfian ya? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah Ini sehatkan. Alhamdulillah, ini bersyukur ya Pak Alfian ya, kita masih diberikan kesehatan Pak Alfian ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk keluarga dan juga kelancaran untuk Rumah Sehat Indonesia. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Pak Alfian, kita sudah masuk di edisi hari ini, itu di hari Sabtu di tanggal 19 Muharram ya, 1443 Hijriah, bertepatan di tanggal 28 Agustus 2021. Nah, tema apa Pak Alfian yang akan dibahas di pagi hari ini Pak Alfian? Nah, kita akan membahas tema sehat kuat di usia lanjut dari penyakit jantung koroner. Masya Allah. Jadi selalu sehat walaupun mungkin usia sudah lanjut Pak Alfian ya. Iya dong. Dia selalu sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu pokoknya. Baik, Pak Alfian, sebelum kita mulai untuk pembahasan kita di pagi hari ini yang ingin saya tanyakan, ini tampilan pertama di tema kita yaitu sehat kuat di usia lanjut dari PJK. Nah di sini sebelahnya tuh ada gambar jeruk nih. Apa ada hubungannya Pak Alfian? Itu buah-buahan aja. Jadi buah-buahan aja ya. Orang misalnya kita sering makan berlemak, gantilah dengan buah-buahan gitu maksudnya. Masya Allah. Kan sesuai lah dengan temanya. Masya Allah. Sehat kuat di usia lanjut ya Pak Alfian ya. Baik Pak Alfian, tentu kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Alfian. Dan kami juga akan mengundang bagi ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang ingin memberikan konsultasinya atau pertanyaannya ataupun komentarnya bisa di line WhatsApp di 08111999720. Untuk yang ingin berkomentar di live chat YouTube Rasil TV bisa langsung saja. Nah untuk saat ini untuk via telepon kami tahan dulu karena kita live melalui Zoom. Jadi kita terima untuk via WhatsApp ya. Baik Pak Alfian, langsung kita simak untuk pembahasannya mengenai tema sehat kuat di usia lanjut dari PJK. Silakan Pak Alfian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi ke Sabtu keempat ya. Sabtu kemarin saya nggak bisa hadir karena ada sepupu nikah, jadi nggak enak ya nggak datang ya diundang. Ya sekarang kita bahas tentang sehat kuat di usia lanjut dari penyakit jantung koroner. Karena jantung koroner ini sebenarnya
paling tinggi ya tingkat kematiannya di jantung koroner Hmm. dibandingkan dengan pandemi saat ini ya, paling banyak sebenarnya ya. Oke, kita akan bahas tentang apa itu PJK. PJK itu penyakit jantung koroner ya. Apa itu penyakit jantung koroner ya? Penyakit jantung koroner itu terjadinya penyumbatan ya atau penyempitan disertai penebalan dan kekakuan ya pembuluh darah koroner arteriosklerosis ya. Nah, di sini ada gambar ya, di sini ada apa tuh arteri sebelah kanan ya, right arteri, di sini ada left arteri. Nah, yang ke bawah itu ada yang namanya descending ya, yang muter itu adalah circumflex. Nah, apabila terjadi plak ya, di sini sebelah kanan ada terlihat gumpalan-gumpalan kolesterol plak ya. Nah, akhirnya di sini terjadi penyumbatan. Nah, di bawah tautan endotel. Di sini ada endotel ya. Jadi plak itu di bawah endotel, nanti dia akan membengkak, akhirnya menutup jalan pembuluh darah kita ya. Nah, akhirnya lama-lama pecah karena dia tadi kaku ya, dibilang kekakuan pembuluh darah, akhirnya dia ruptur, pecah. Nah, akhirnya terjadilah tromboksan menutupin lagi. Akhirnya jadilah 100% ya. Nah, di sini apa yang pencetusnya terjadi serangan jantung ya. Kita stres ya. Jadi pemicu serangan jantung itu adalah radikal bebas ya. Akhirnya membuka tautan endotel sehingga si lemak LDL tadi masuk ya ke dalam endotel. Akhirnya terjadilah cell form, penumpukan lemak karena ada makrofag mengejar ini benda asing gitu ya. Dimakan dia akhirnya numpuk ya seperti gambar ini ya. Di sini ada lemak, di bawahnya itu lemak, di bawah endotel ya. Di sini pembuluh darah. Apa pemicunya tadi? Stres ya, marah. Nah, kita jangan ya kalau kita mau marah wudhu, kalau mau marah lagi tidur, duduk ya. Usahakan manajemen stres dan menjadi marah ya. Terus kerja berlebihan ya, waktu tidurnya tidak pas ya. Nah, kita harus manajemen itu semua karena ini merupakan pencetus ya, bukan penyebab ya. Beda pencetus dengan penyebab ya. Oke, nah ini faktor resiko penyebabnya. Ya, faktor resikonya itu karena apa? Ya, pertama karena dyslipidemia. Dyslipidemia adalah tingkat kolesterol total yang tinggi, LDL yang tinggi, trigliserida yang tinggi, HDL yang rendah. Ya, hipertensi. Ya, hipertensi juga menyebabkan akhirnya pembuluh darah itu elongasi aorta atau pembuluh darahnya menjadi tertekan terus ya karena tensi tinggi ya. Diabetes sama kayak si dyslipidemia, cuma diabetes ini karena gula, kalau dyslipidemia karena lemak. Nah, gula itu akan menumpuk di pembuluh darah ya, akhirnya terjadilah penumpukan ya di situ, akhirnya menutup jalan darah ya. Nah, rokok sudah jelas karena radikal bebas ya, dia akan membuka tautan endotel sehingga dia akumulasi, terjadilah penumpukan. Overweight ya, overweight seperti itu juga ya. Overweight ini dia akan menumpuk lemak ya di perut. Nah, makanya saya sekarang mencoba menurunkan itu semaksimal mungkin dengan olahraga seminggu 3 kali ya, terus fitness ya. Jadi ada perubahan memang di tubuh kita ya, lingkar perutnya mengecil, terus badan kita semakin kekar ya, semakin kelihatan lebih besar ya, terbentuk ya, lebih bentuk ya itu. Pokoknya lebih energik lah ya. Kalau kemarin kuatnya 10 pasien, sekarang bisa 15 gitu ya. Untuk kita benerin tulang ya. Karena kan otot itu kan ATP ya, mitokondria ya, energi ya. Jadi kalau dia dibentuk dia akan menjadi otot ya. Nah, otot itu kalau dilatih, semakin lama kita latih semakin kuat ya. Semakin kita nggak pernah latih semakin lemah ya. Kendor jadinya. Kendor jadinya. Nah, terus ini sering cuman duduk doang ya. Kayak menetap jadi tidak ada aktivitas, cuman mager ya. Nah, itulah terjadinya arteriosklerosis ya.
Jadi kita harus jangan mager walaupun pandemi, kita tetap usaha dengan olahraga. Ya olahraga bisa kita di rumah ya, atau kita juga jalan di halaman ya. Jalan itu boleh kita jalan misalnya halaman rumah kita kecil misalnya. Udah kita bolak-balik aja, tapi usahakan olahraga itu ada syaratnya ya. Yang pertama jantung berdegup kencang ya. Kita ngos-ngosan ya, kita keringetan. Ya, itu 3 itu harus menjadi syarat. Jantung berdebar kencang, ngos-ngosan, keringetan. Ya, 3. Nah, kalau kita jalan, ya cuman jalan itu tidak akan terjadi ngos-ngosan, ya. Tidak terjadi, mungkin keringetan iya. Atau berdebar jantungnya tidak terjadi. Karena kita cuman jalan ya. Nah, tapi bagi orang yang resiko PJK jangan dulu, karena nanti dia sesak. Tapi bagi yang masih sehat, kita lakukan. Jadi kita jalan pelan, nanti kita jalan cepat 10 langkah, pelan lagi, 10 langkah cepat lagi, kayak kita sa'i lah ya. Nah, kita jalan, kita lari dari kecil, jalan lagi. Nah, seperti itu. Karena olahraga yang bagus itu jantung berdegup kencang, ngos-ngosan, keringetan. Ya. Nah, tapi kalau kita jalan ke mall ya, jalannya jauh ya, berkilo-kilo ya. Paling juga keringetan ya, ngos-ngosan adalah sedikit ya. Nah, yang berdebar-debar jantung suaminya biasanya ya, karena dia mau belanja ya. Berdebar-debar kantongnya Mas. Iya, isi dompetnya ya Pak Alfian. Isi dompetnya. Jadi kita 3 itu ya. Kenapa saya harus bercanda? Karena supaya ingat. Biasanya kalau sudah ada bercanda itu ingat biasanya ya. Jadi pertama ada, jadi fokus ya. Jantung berdegup kencang, ngos-ngosan, keringetan. Usahakan itu olahraga ya. Nah, boleh kalau mau kita menurunkan gula itu 20 menit jalan ya, ada jalan cepat sebentar, pelan lagi, jalan cepat sebentar, pelan lagi. Tapi nggak boleh stop. 20 menit tiap hari atau seminggu 3 kali biasanya turun gulanya. Ya, itu resepnya. Ya, resepnya orang gula cepat turunnya, Mas. Kalau di rumah juga bisa Pak Alfian ya? Bisa dong. Walaupun halaman kita kecil, kita mundar-mandir aja, bolak-balik ya. Kalau misalnya kita punya sepeda statis boleh, kita punya treadmill boleh. Ya kalau kita nggak punya ya udah jalan di halaman rumah aja, ya. Atau misalnya rumah kita ada taman, ya kita ke taman, ya taman kan cari waktu sepi kalau misalnya khawatir pandemi ini, ya. Insya Allah ya harus kita tetap bergerak, apalagi zaman sekarang ini kan nggak banyak gerak ya di rumah, WFH. Nah ini paling banyak kasus tulang ya, banyak banget pasien saya tuh masalah di lehernya ya sama pundaknya. Karena apa? Mantengin laptop ya 8 jam ya, kadang istirahat cuma sebentar, duduk, pinggang juga banyak ya karena posisi. Makanya kita 1 jam itu kita stretching, 1 jam stretching ya, walaupun kita duduk begini kita stretching, tangan kita beginiin ya 1 jam ya. Nah kita lemesin atau kita tarik ke belakang ya. Nah itu merupakan stretching ya. Tuh. Nah gejalanya ya ada yang tanpa gejala, hati jantung kadang-kadang tanpa gejala, ada juga ya nyeri dada dan menjalar, yang biasanya nyeri dada menjalar hingga ke lengan kiri ya, leher bahkan menembus ke punggung ya. Rasa tertekan seperti ditiban ya, sakit seperti diperas ya, terbakar ya, terjepit ya di dada itu. Nah ada juga jantungnya terasa berdebar-debar ya, tidak teratur ya, kadang cepat kadang lambat ya. Nah nyeri khas PJK biasanya akan timbul pada saat beraktivitas ya, dan akan berkurang jika istirahat. Ini kata kuncinya ya. Kadang ada pasien ya kemarin ya salah diagnosa, jadi dia karena mah bukan karena jantung ya, diberikan obat jantung yang akan mempengaruhi lambung ya. Ada beberapa obat yang mempengaruhi lambung ya, seperti pengencer ya. Nah akhirnya dia makan obat itu semakin malah nyesek, semakin rasa terbakar ya. Nah saya tanya, Bapak sakitnya saat duduk-duduk diam-diam atau saat aktivitas baru nyesek? Saya duduk diam aja nyesek Pak Alfian gitu kan. Kalau aktivitas sih biasa aja. Wah Bapak bukan jantung, saya bilang, kemungkinan besar Bapak ini memang riwayatnya dulu jantung ya, berobat, alhamdulillah Allah kasih sembuh ya. Mau dipasang ring lagi kalau nggak salah, itu ring yang ketiga kalau nggak salah ya, alhamdulillah nggak jadi di ring. Pasien saya 2012 lah itu. Nah ternyata keluhannya berbeda lagi ya, lambungnya bermasalah.
Saya bilang, Pak, Bapak duduk diam, pengaruh nggak? Iya. Terus makan asam-asam, makan yang ini saya kasih tahu kan makanannya. Iya Pak Alfian, benar. Bapak bukan jantung nih, memang riwayat Bapak jantung, saya bilang. Jadi Bapak ini ada pengaruh dari emak. Ya akhirnya saya bilang ya stop dulu yang ini ya, kita gantikan herbal. Ya alhamdulillah ya, ternyata dari mahnya ya, kalau luka lambung ya ada ulcus pepticum, ada ulcus duodenum ya. Nah, jadi itu membedakannya ya, saat beraktivitas kalau jantung itu pasti dia sesak ya, atau naik turun tangga. Kesulitan bernapas ya, tercekik atau sesak rasanya, timbul keringat dingin ya, rasa mual, kadang-kadang ada yang rasa mual ya, ya mati mendadak tiba-tiba ya, stop jantungnya ya, karena kurang pasokan oksigen. Nah, ada lagi, nah ini gambarnya ya, gambar tetap gangguan. Nah, kadang-kadang sama, mah pun di sini daerah di Uluwati ya, di siosnya ya, di sini ya. Nah terus dia di leher ya, terus dia ada di tengah menjalar ke lengan bahu ya, ada di tengah, dia pas di leher banget kayak tercekek atau panas ya, sama kayak mah juga heartburn, kadang-kadang reflux panas di sini, nggak enak ya, rasa terbakar ya, hampir sama. Nah, terus di dada bagian bawah ke kiri. Nah, orang lambung juga kadang-kadang sampai menjalar anginnya. Duduk-duduk ketekan sini. Duduk-duduk kepala terasa kadang-kadang, ya. Nah, dia di arah punggung, ya. Seperti gambar ini. Nah, serangan yang sering terjadi pada jantung itu pada pukul 4 sampai 10 pagi. Karena apa? Makanya kita kadang-kadang olahraga itu kan bagus pagi ya. Kenapa? Karena adrenalin kita tuh lebih tinggi, ya, dikeluarkan oleh kelenjar adrenalin. Makanya olahraga yang bagus itu memang pagi sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang ya kita nggak ada waktu. Saya aja kadang-kadang malam olahraga, jam 11, jam 12 malam saya olahraganya. Iya, saya setiap olahraga tuh paling nggak jam 9 ke atas atau jam 10. Ada waktunya itu. Ya, sampai jam 12, kadang 1 jam lebih lah ya, jam 11 sampai jam 12 kadang-kadang ya. Itu. Nah, ini terjadinya serangan jantung. Nah, kadang-kadang menyebabkan pecah ya, pecah yang tadi karena kekakuan dari pembuluh darah akhirnya pecah ya. Jadi sering serangan itu jam pagi ya. Nah, ini proses terjadinya tadi plak, tadi sudah ceritakan sedikit ya, tapi belum ada gambarannya. Nah, ini gambarannya ya. Ini pembuluh darah kita yang bagus, yang bersih, ya mungkin waktu kita masih kecil, ya masih kita umur-umur di bawah 15 tahun, ya. Nah, ini mulai mungkin 17 tahun ke atas, karena kita sering makan-makan yang berlemak, ya. 4 sehat, 5 sembarangan, ya. Ciri khas. Jadi, ciri khas, ini apa ya, brandnya ya. Brand. 4 sehat, 5 sembarangan. Jadi kalau kenal Pak Alfian 4 sehat 5 sembarangan ya. Nah, jadi ini ada celah kan, ini ada endotel. Nah, endotel ini akibat radikal bebas yang tadi saya ceritakan, ini tautan endotel yang di bawahnya lemak ini terbuka. Ya, ini darah kita. Di sini ada monosit, ada hemoglobin, ada trombosit, ada dan lain-lain ya. Nah, LDL juga di sini. Nah, akhirnya LDL masuk ke bawah celah endotel ya di sini. Nah, jadi kalau ada benda asing masuk di tubuh kita, makrofag kita bekerja kan pasti. Ya virus, mau lemak, mau apapun yang masuk yang tidak dikenalin akan dikejar, akan dimakan dia. Akhirnya dikejar oleh makrofag, ikut masuk dia. Akhirnya terjadilah cell form, terbentuklah begini ya. Nah, lama-lama dia nutup lagi, lama-lama nutup lagi segini. Nah, nanti lama-lama di sini karena sudah kaku, sudah apa ya, sudah rapuh, dia pecah. Ini nutup, bisa kayak kulit kita ditarik, luka kan lama-lama ya. Nah, seperti ini nih gambarannya ya, lemak itu di bawah endotel, lama-lama kalau dia pecah nih kayak ini, ada trombus-trombus ini ya. Nah, nutup juga dia ya. Akhirnya nutup semua ya. Nah, mulai rapuh dan bocor, di sini ada tulisannya mulai rapuh, mulai bocor. Akhirnya tambah nutup lagi ya. Nah, bagaimana terjadinya tadi ya kita simpulkan ya, faktor resikonya tadi hiperlipidemia ya, merokok, usia, ras ini zaman dulu ya, sebenarnya kalau menurut saya ras ini belum terbukti banget ya. Karena kalau menurut saya sih pola hidup ya, karena waktu pernah ada penelitian orang Asia anaknya diganti ke
ke Eropa, Hmm. ya. Orang Eropa anaknya ditukar ke Asia. Asia, ya. Akhirnya orang Eropa yang anaknya Asia tadi di Eropa dia makan junk food, ya. Makannya makan junk food, sering makan-makan yang berlemak, ya. Iya. Nah, yang anaknya Eropa tadi ke Asia sering Iya. makan daun teh, sayur, ya, Hmm. makanan-makanan yang rendah lemak. Nah, akhirnya dipertemukan ternyata tidak juga, ya, malah mendapatkan anak yang si Asia malah terjadilah lemak yang tinggi, ya. Anak yang si Eropa tidak ada lemak, lemaknya rendah, ya. Jadi ras ini zaman dulu ya ada ras kulit hitam, ada ras kulit putih. Nah, ternyata banyak ras kulit putih yang terjadi hiperlipidemia, ya, karena mungkin ya ras kulit putih dengan ras kulit hitam dulu banyaklah kerja yang ras kulit hitam ya mungkin Iya. zaman dulu, ya, itu. Dan mereka hidupnya susah, ya, mau makan lemak pun susah. Jadi kalau yang sering makan enak ini agak memang kurang-kurangin ya. Kalau saya kadang-kadang makan lemak tuh noleh aja. Oh, kalau pengen baru makan. Tapi banyak enaknya kayak Gaya Pak Alfian doang. ya. Gaya doang tapi. Karena saya sudah mulai jaga-jaga, Mas. Saya nggak mau ya terjadi walaupun masih sehat, ya harus kita jaga. Berarti Ya. pola Jangan makan sampai Pak kita Alfian sudah terjaga Pak ya? Alhamdulillah ya terjaga banget. Kadang lapar itu putih telur aja saya makan, ya. Nah sekarang karena saya nggak ada gula, ya saya makan kalau lapar lagi saya pisang, saya blender sama oatmeal itu ya, Oatmeal. saya kasih susu low fat sudah, itu kenyangin juga. Nah kadang-kadang putih telur itu saya kombinasi, kadang-kadang pakai sambal ya kalau nggak ada mah ya. Iya. Kadang-kadang saya pakai kecap yang memang rendah gulanya ya. Betul. Nah, kadang-kadang saya bikin apa lagi ya kemarin telur. Nah, Puding ya, Pak Alfian. Kenapa? Puding biasanya Pak Alfian. Biasa Pak Alfian suka buat kalau puding ya dari istri tercinta biasanya kan suka buat ya, puding tuh. Itu puding putih telur ya. Biasanya telur rebus itu yang saya modifikasi. Kalau memang mau bikin ya itu puding putih telur ya lebih aman. Nah, itu saya banyak konsumsi itu. Jadi karena saya lagi nurunin berat badan, saya makan itu. Ya, karena karbohidrat itu menaikkan berat badan malah ya. Itu. Ya mudah-mudahan semakin lama semakin berhasil. Amin. Ideal ya. Itu. Nah, tadi karena ini terjadilah arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis terjadi penyumbatan arteri. Akhirnya terjadilah iskemik. Iskemik ini kurang pasokan oksigen. Akhirnya kalau kita ngambil jalur sebelah kanan terjadilah metabolisme tanpa oksigen anaerob. Terjadilah asam laktat. Ya, akhirnya nyeri akut. Nah, kayak kita lari banyak itu juga terjadi asam laktat. Makanya kadang-kadang kaki kita pegel ya. Nah, itu terjadi asam laktat ya. Nah, terus terjadilah spasme, hipotensi, anemia berat. Kalau jalur sebelah kiri stenosis, penyumbatan ya. Akhirnya apa? Terjadilah infak miokard ya. Kontraktisitas menurun, penurunan curah jantung, penurunan perfusi jaringan ya karena darah sudah tidak tersuplai dengan baik ya akhirnya terjadilah kerusakan jantung yang lebih besar ya itu. Nah, PCK bisa dicegah ya, PCK bisa diobatin ya. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya ya. Nah, ini caranya adalah perubahan gaya hidup ya. Perubahan gaya hidup itu seperti yang saya lakukan sekarang, turunkan berat badan ya. Kenapa? Karena lemak itu akan menumpuk ya, lingkar pinggang akan tinggi. Caranya apa? Turunkan berat badan. Olahraga. Ya, olahraga kenapa? Karena olahraga membakar kalori. Ya, tapi asupan jangan lupa. Karena kalau asupan tetap juga ya sama aja. Ya, masuk keluar. Fitness. Kenapa fitness? Karena mengencangkan otot. Karena kita kalau gemuk, kita kurusin itu melambir. Ya. Nah, kita caranya apa? Kita kencangkan dengan otot. Ya, lemak dijadikan otot. Kalau kemarin otot jadi lemak. Ya kebalik ya. Nah, olahraga yang saya lakukan ya, saya pertama nggak kuat lari karena apa? Lutut saya sama ankle saya terasa. Ya karena apa? Karena berat badan saya lumayan berat. Ya, jadi kalau bagi yang berat jangan lari dulu. Ya, nah dia jalan dulu pelan-pelan atau sepeda. Ya, tapi kalau sudah kuat boleh lari kecil-kecil. Ya, tapi bertahap, jangan dipaksa ya. Sudah kuat lari benar. Ya, bukan lari dari kenyataan ya. Jadi lari benar.
Ya, jadi kalau saya sudah lakukan 20 menit untuk lari-lari kecil, ya, lari pelan, nah ya, bukan cepet sprint itu enggak ya. Karena kalau sprint habis oksigen kita, ya larinya lari sedang lah. Iya, habis pasti Mas. Kalau sprint Pasti, itu nggak pasti. bisa jauh. Perbedaan dia anaerob kalau sprint itu, ya. Kalau kita olahraga kecil itu masih aerob ya, masih bisa menghirup napas ya, oksigen. Nah, terus 5 menitnya saya lakukan dengan sepeda. Ya, habis dari itu saya relaksasinya menggunakan sepeda. Ya 5 menit, 5 menit jadi 25 menit. Nah, baru saya fitness. Selebihnya 1 jam lebih itu. Nah, apabila merokok, ya kita kurangi ngerokok atau berhenti, ya stop rokok, ya. Caranya apa? Punya cengkeh. Biasanya akan males ngerokok, ya. Lakukan itu. Yang sudah punya niat, berhenti merokok, ya, punya cengkeh, sambil tarik nafas dari hidung, hembus dari mulut, relaksasi, tarik lagi dari hidung, hembus lagi, relaksasi. Bayangkan, saya benci dengan rokok. Saya benci dengan rokok. Kenapa? Kalau saya ngerokok, saya mual, saya pusing, saya muntah, ya. Terus lakukan itu, self hipnoterapi. Insya Allah berhenti, ya. Itu ada pasien berapa orang saya hipnoterapi, udah nggak mau lagi, malah lihat rokok langsung dibuang. Wik dia langsung. Cuma kan sekarang Pak Alfian sudah ada beberapa orang yang beralih Pak Alfian dari rokok yang dibakar itu sekarang lebih ke rokok elektrik nih yang zaman sekarang Pak Alfian. Padahal sama aja Pak Alfian. Ya, sama aja, selama dia radikal bebas ya tetap juga sama, ya itu. Jadi kalau menurut saya sama aja, ya pengalihan aja, ya. Ya nanti kita lihat studinya bagaimana, karena saya belum tahu studinya, belum saya lihat ya studinya. Tapi kalau menurut saya sama aja, karena menghirup dari apalagi alat ya, mesin itu ya. Betul. Itu lebih radikal bebas kemungkinan. Iya, karena kan ada Ya, cairan ya. kemungkinan. Ada cairan lagi. Iya, Cairannya liquid kan. nah itu cairannya nggak tahu kan apa. Betul sekali. Kalau kimia ya nggak bagus ya. Kalau herbal pasti mahal, karena untuk menghasilkan ekstrak itu nggak sedikit ya, maksudnya mesti banyak baru jadi dikit ya, gitu. Nah, terus kita tadi kelola stres ya. Kalau kita stres ya usahakan kita manajemen. Ya memang kita hidup di dunia ini pasti stres ya. Karena kita hidup di dunia. Tapi kita olah stres itu bagaimana? Kita manajemen bagaimana? Ya kalau saya ada masalah, saya 2 rakaat. Saya nggak kehilangan itu. Ya kayak kemarin tuh barusan terjadi. Saya lagi bikin pesantren ya. Nah, pesantren itu ada yang mau danain waktu itu. Pak Alfian bikinlah sertifikat sama yayasannya. Nanti ada dana bantuan. Lama banget itu proses September. Saya urus BPN. Akhirnya kan saya semangat kan. Ada yang nolongin karena selama ini saya pribadi semua gitu kan. Semampu saya. Udah saya semangat kan. Udah saya urus ke BPN segala macam. Ya pokoknya nggak selesai-selesai lah. Akhirnya udah kita usaha nih. Saya bilang sama karyawannya, anak-anak, udah kita sholat yuk, kita serahkan ke Allah. Nggak jauh itu Juli kenal saya sama anggota DPR lah, membawahi BPN ya. Ya saya bilang ini buat pesantren saya bikin gratis, tidak ada pungutan biaya segala macam, ditolongin. Alhamdulillah Allah beri jalan, kelar ya, kemarin kelar ya, ada jalannya lah ya itu. Jadi ya mudah-mudahan ada ya, mungkin cara saya nggak ngerti atau jalur saya nggak ngerti ya, pokoknya akhirnya selesai lah ya. Itu intinya, makanya sholat itu kita usahakan. Dulu pernah mobil saya hilang juga di depan ya. Baru beli Innova baru. Cash lagi. Kalau saya kan cash Mas, nggak mau pakai bank ya. Cash lagi kan gitu kan. Nah akhirnya ya sudahlah, saya urus, tetap kehilangan ke polisi, takutnya kan dipakai orang narkoba, dipakai apa, kita kena ya. Nah akhirnya saya udah saya sholat, saya 2 rakaat, ya Allah kalau bagus bagiku, agamaku, balikan. Kalau nggak bagus gantikan lebih baik ya. Ternyata tahun depan saya dapat 2 Mas. Masya Allah. Itu yang sering dipakai sekarang Pak Alfian ya. Bener, sampai sekarang pun saya, kalau orang kan suka asuransi mobil ya. Iya. Nah saya asuransinya ke Allah langsung 2,5%. Saya nggak mau ya, karena kita jelas kul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung ya, bukan ya maaf, bukan asuransi tempat bergantung ya, maaf ya kalau saya ngomong nih, maaf ya. Bukan saya menafikan ya, tergantung kemauan sendiri-sendiri ya gitu ya. Nah tapi kalau saya sendiri pribadi saya nggak mau ya, 2,5% saya langsung alihkan
Ya harga mobil berapa? Ya 2,5%-nya. Alihkan. Mau dibelanjakan kemana terserah. Yang penting itu kita sedekahkan ya Betul, atau betul. apakan terserah ya Mm-mm. 2,5%. Gitu. Nah, jadi kembali ke kelola stres tadi. Begitu cara saya kalau mengelola stres. Pasti stres nggak mungkin, Mas. Mm. Kita Betul, kadang pasti. kuliah, sudah kuliah ngejar praktek, udah ngajar lagi. Kadang persiapan ini, persiapan ini, stres juga. Udah, akhirnya saya ambil wudhu, sholat. Ya Allah, Engkau yang memberikan masalah, Engkau yang bisa menyelesaikan, ya Allah. Betul. Selesaikan masalah, udah beres. Ya, Masya Allah. insya Allah. Jadi saya dari dulu sudah saya lakukan itu. Ya, banyak banget kalau cerita panjang nanti. Banyak sekali. Yang terjadi kenyataan tuh banyak. Kadang Betul, lewat betul. mimpi, kadang dimudahkan, Mas. Banyak banget, Mas. Ya, itu. Nah, terus diet. Ya, nanti kita nggak selesai nih. Diet. Diet ini perbanyak dengan buah sayur. Kenapa saya tadi tampilkan buah ya? Karena supaya tadi melihat itu ya. Nah, terus garam karena garam ini meningkatkan tensi ya. Terus kita rendah lemak ya, kita tadi gunakan yang low fat atau apa. Ya kalau ada orang konsumsi alkohol itu udah jelas, makanya kita diharamkan minum alkohol udah jelas sih ya sebenarnya ya itu. Nah ini ada pantangannya ya, pantangan tadi selebih yang tadi kita harus sepantangan kayak udang ya, seafood, kerang, cumi, kepiting ya, sapi, kambing olahan, bebek, kuning telur, santan olahan, kacang tanah, keju, coklat, mentega, nasi uduk, gorengan, bla 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 bla, yang enak-enak lah pokoknya ya. Sarannya olahraga, makan air direbus, dipepes, dikukus, dibakar. Kalau mau boleh digoreng sesekali, tapi minyaknya dikit ya. Kan ada yang teflon itu yang bisa 2 rangkap ya, nah, itu kan bisa minyaknya sedikit ya kalau pengen ya. Terus banyak konsumsi sayur buah kecuali durian. Nanti katanya boleh durian, itu buah boleh Pak Alfian, udah dimakan juga durian. Ya saya bikin di sini ya. Bisa minum perasan wortel dan tomat ya, jika tidak ada mah ya bisa bawang putih ya. Oke. Nah, ini tadi gambaran yang tadi saya jelaskan ya di sini ini sudah selesai sih. Nah, kenapa saya mengecilkan lingkar pinggang? Ya, panjang ikat pinggang mencerminkan kadar kolesterol. Ya, semakin buncit, semakin lingkar pinggangnya makin Besar. gede, makin banyak lemak. Kan lemaknya di sini nih, Mas. Ya. Ngumpul Nah, semua saya tuh maksudnya. bayangkan, saya bayangkan ini terus. Jadi makanya saya semangat, Mas. Saya bayangkan ini terus, akhirnya saya semangat olahraga ya. Awalnya aduh males banget ya, udah capek, udah ini ya. Akhirnya saya bayangkan ini aja nih, wah kalau saya nggak kempes, wah ini lemaknya makin numpuk, makin nekan, bahaya juga lama-lama ya. Nah makanya kecilkan lingkar pinggang. Usaha nggak apa-apa, usaha itu kita sudah usaha, kita udah ikhtiar, selebihnya kita tawakal ya, Serahkan semuanya. berdoa ya, semua serahkan Allah. Iya. Yang penting kita usaha dulu, nggak boleh nggak Betul, usaha. betul. Oh ada makan martabak di depan, nggak apa-apa dikit, nanti siang dikit lagi, malam dikit lagi. Nah itu sedikit-sedikit makan jadi banyak. Ya, apalagi udah wah jarang-jarang dimakan ini ya. Kapan lagi nih gitu? Kapan lagi ya? Itu ya. Oke, nah ini ada tanaman-tanaman yang bisa membantu untuk penghambatan absorpsi lemak ya. Nanti ada penghambatan sensasi lemak, ada penurun lemak ya. Jadi penghambat absorpsi lemak ini sebagian jurnalnya sudah saya kumpulin karena saya akan ngajar nanti ya. Tapi belum full. Jadi saya secara umum aja ya. Nah, jambu biji ini dia bisa menghambat absorpsi lemak ya. Garnica atau asam glugur ya kalau disebut ya, dia kayak labu tapi kecil ya. Daun teh udah banyak digunakan ya, temulawak ini udah banyak digunakan karena kolagoga. Kolagoga itu dia akan mensintesis lemak kita di empedu ya, untuk dialirkan supaya terjadilah untuk bantalan sendi ya, lemak itu untuk apa segala macam ya. Daun teh ini udah banyak ya untuk absorpsi ya, supaya kita lemak kita. Makanya di Asia itu suka minum daun teh ya, itu antioksidannya juga tinggi ya. Nah ada lagi penghambat sintesis lemak. Nah saya sering ngomong bawang putih, saya sering ngomong seledri ya. Ada lagi bawang merah, ada lagi angka, ada lagi jati Belanda. Jati Belanda ini supaya melancarkan feses kita juga membuang lemak ya. Nah terus ada lagi penurun kadar lemak darah ya. Penurun kadar lemak darah itu bisa kita gunakan pare. Ya, buah belimbing wuluh ya, buah mengkudu, asam jawa, rosella nih banyak ya.
Kalau Iya. kita minum resveratrol turun ya kolesterol kita. Cuma resveratrol ini jangan sering-sering karena hepatotoksit. Mesti kita ditambahkan dengan kunyit sama temulawak ya kalau kita minumnya. Turun sih insya Allah ya. Itu rumput teki ya. Nah yang saya akan jelaskan mekanisme bawang putih, seledri sama temulawak ya. Yang lain itu saya sudah kumpulkan tapi terlalu panjang kalau nanti diinformasikan di sini ya. Nah, bawang putih ini dia bisa sebagai pencegahan arteriosklerosis karena menekan oksidasi LDL. Tadi kan terjadi oksidasi sehingga penumpukan LDL. Nah, dia juga bisa menghambat vasokonstriksi. Jadi dia bisa melebarkan pembuluh darah ya. Karena dia menghilangkan lapisan lipid pada dinding pembuluh darah, lapisan lemak pada dinding pembuluh darah. Ini mekanisme jurnalnya. Ada lagi seledri. Seledri ini mencegah arteriosklerosis yang menyebabkan kekakuan pembuluh darah ya. Jadi dia menghambat terjadinya arteriosklerosis ya sehingga tidak terjadinya kekakuan pada pembuluh darah ya. Nah, daun seledri ini juga banyak digunakan sebagai fitosterol. Fitosterol ini banyak dibikin ya sekarang ya. Ternyata fitosterol ini bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, seledri ini mengandung vitamin C. Vitamin C ini antioksidan tinggi ya sehingga dia bisa meningkatkan kadar HDL dan dia bisa menekan oksidasi ya. Ada lagi kurkumin ya, temulawak tadi yang saya bilang perangsang empedu sebagai kolagoga. Nah, dia bisa meningkatkan produksi dan sekresi empedu sehingga mengeluarkan cairan empedu, menurunkan kadar kolesterol. Nah, ini ada formula yang bisa kita gunakan ya. Kalau kita nggak ada alergi bawang putih atau lambung, kita bisa gunakan 1 siung bawang putih atau 5 siung tergantung kolesterolnya tinggi ya. Seledri bisa 1 genggam sampai atau kita gunakan batang ya, misalnya kalau batang kira-kira 5 batang ya bisa. Cuma seledri ini ngantuk, efeknya ngantuk dan kencing ya. Kalau kita lagi kendaraan jangan pakai seledri ya, ngantuk banget ya. Nah, kalau kita ada mah kita tambahin rimpang temulawak sama kunyit 1 jari 1 jari ya. Air matang 1 liter, boleh air mentah juga boleh ya. Terus kita gunakan panci dari stainless atau Pyrex atau tanah ya, 1 liter jadi 600 ml, minum 3 kali 200 ml. Nah, bawang putih tadi boleh kita tingkatkan kalau tinggi banget kolesterol kita ya, selebihnya boleh kalau kita mau minum daun teh. Cuma daun teh itu sering-sering karena dia tanin nanti susah BAB ya gitu. Nah, ini ada kalau saya biasanya kan orang jantung itu saya gunakan terapi LINTA, leech terapi. Kenapa? Nah, karena saya harus membantu karena ada tromboksan tadi. Di sini kan ada dia bisa inhibit plasmin. Nah, sini kan bisa dia ini terlalu kecil ya. Dia bisa inhibit plasmin. Buka di Google bisa ini medical leech therapy Hilde Breville of Rare. Ini bisa dilihat di Google ya. Nah, dia bisa inhibit plasmin. Plasmin itu apa? Tromboksan yang pecah tadi. Nah, bisa diurai dia. Makanya banyak leech therapy ini untuk kardiovaskuler. Ini kan leech therapy in treatment of cardiovascular. Bisa buka di Google kok. Ya, bisa jelas. Dan dia bandingkan dengan kontrol, bandingkan dengan yang diterapi. Hasilnya masih signifikan. Ya, P kurang dari 0,05 ya. Nah, ada lagi herbal yang saya racik sendiri. Ada sumbatan super A dan C. Makanya kemarin ada yang mau di bypass nggak jadi, mau dipasangin nggak jadi karena pembuluh darahnya sudah kaku. Akhirnya disarankan bypass, bapaknya nggak berani ya. Sudah 80-90%. Nah, pas kesini sudah 58%, alhamdulillah kemarin ya. Nah, ada sumbatan A, sumbatan C. Untuk apa? Yang tadi, tautan endotel, antioksidan ya, terus supply nutrisi ya, terus untuk mengurangi LDL. Nah, yang B tadi untuk meningkatkan jumlah HDL ya. HDL itu yang baik ya. Memperbaiki jumlah sel darah, memperlancar aliran regenerasi sel ya. Oke, selesai. Selesai juga akhirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik ikhwan akhwat para pendengar radio Sultra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Alfian mengenai tema kita di pagi hari ini, yaitu sehat kuat di usia lanjut dari PJK atau penyakit jantung koroner. Masya Allah, tadi banyak sekali ramuan ataupun herbal yang tadi disampaikan oleh Pak Alfian. Nah, tentunya bagi ikhwan akhwat pendengar radio Sultra Rahim, mungkin ada ikhwan akhwat yang mungkin sedang lagi
sakit. Nah, ada yang pun ditanyakan bisa langsung saja di line WhatsApp ya. Kami membuka untuk line WhatsApp dulu karena kita live melalui aplikasi Zoom. Jadi dipersilakan bagi ikhwan akhwat yang ingin menelpon bisa di WhatsApp di 08111999720. Pak Alfian, kita istirahat sebentar ya. Boleh. Baik, kita ngopi-ngopi dulu sebentar ya, Pak Alfian. Oke, siap. Ngopi Ya, kelamaan nanti. Ya, seruput sekali aja Pak Alfian. Baik, ikhwan akhwat kami sejenak pastikan Anda tetap di Radio Sultrahim untuk Islam yang satu. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimangki Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami. Terima kasih Anda masih mendengarkan di 720 Radio Silaturahim. Di pagi hari ini ikhwan akhwat sedang berlangsung acara kesehatan Islami bersama Bapak RM Alfian MSI, beliau dari Rumah Sehat Indonesia. Kami akan umumkan untuk alamat dari Rumah Sehat Indonesia. Nah, tema pembahasan kita yaitu mengenai sehat kuat di usia lanjut dari PJK atau penyakit jantung koroner. Nah, ikhwan akhwat, bagi ikhwan akhwat yang ingin menanyakan bisa langsung saja di line WhatsApp. Kami buka untuk sesi tanya dan jawab. Dipersilahkan di 08111999720. Bagi ikhwan akhwat yang ingin mengetahui di mana alamat Rumah Sehat Indonesia, bisa dicatat ikhwan akhwat. Alamat Rumah Sehat Indonesia yaitu di Jalan Ruyung Blok A 20 ya, Blok A20 di nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Itu untuk alamat Rumah Sehat Indonesia. Nah, untuk nomor telepon Pak Alfian bisa ikhwan akhwat menghubungi beliau cuman melalui line WhatsApp saja ya, jangan melalui line telepon. Bisa dicatat di 0813 8326 2040. Kami ulang kembali di 0813 8326 2040. Ini ikhwan akhwat yang mungkin ada rencana mau ke Rumah Sehat Indonesia bisa bisa menghubungi dulu ya Pak Alfian ya untuk pendaftaran. Benar Pak Alfian? Di WA. Di WhatsApp ya? Jadi kalau misalnya mau ke sini WA dulu biar dijadwalkan jamnya. Karena semua pasien saat ini saya jadwal. Jadi supaya tidak numpuk ya kayak tadi 3 orang ya. Nah, terus nanti siang ada lagi. Sudah saya jadwal jam 1, jam setengah 2, jam 2 dan seterusnya tadi ya sampai jam berapa tadi ya saya lupa. Nah, supaya apa? Tidak menumpuk ya, nyaman. Jadi pasiennya juga nyaman ya, itu. Untuk ini Pak Alfian, untuk apa namanya hari atau jadwal prakteknya di hari apa aja Pak Alfian? Saat ini tiap hari. Setiap hari ya. Kalau dulu kan saya Sabtu Minggu aja karena saya tumpukin di sana. Nah, sejak saya juga kuliah lagi, jadi saya setting tiap hari, tapi dengan perjanjian, semuanya dengan perjanjian. Oke, itu langsung ditangani oleh Pak Alfian ya? Ya, saya langsung kalau konsultasi pasti ke saya.
Apalagi kalau pembenaran posisi tulang ya, saya Hmm. turun langsung. Hmm. Tapi kalau terapi yang lain kan ada staf saya, tapi tetap saya dulu ketemu. Oke, Ya. baik. Pasti kan ada sebagian pendengar Radio Sultrim yang pengen banget ketemu Pak Alfian juga gitu kan ya. Oh banyak banget, Banget ya? apalagi yang dari Rasil. Iya. Eh, Kadang waduh mau ketemu Pak Alfian baru kali ini ketemu gitu. Mhm. Sampai kadang-kadang ya Allah dibawa-bawain Mas, kadang-kadang saya nggak enak gitu. Oh, Masya Ya Allah. dibawain makanan segala macam ya. Itu. Masya Allah. Dan Alhamdulillah pasien yang ditangani Alhamdulillah sudah banyak sekali Pak Alfian ya. Manfaat main ke Rumah Sehat Indonesia ya Pak Alfian ya. Oh banyak banget. Karena Masya saya Allah. kan praktik udah dari 2010 ya Mhm. sampai 2011. Jadi ya mungkin 25.000 pasien sudah ada. Karena kan data itu kan sudah penuh ya. Masya Allah. Sampai kadang-kadang nyari pasien itu juga bingung datanya. Karena tetap manual. Mau di Hmm. komputer juga aduh tetap manual ternyata. Cuma pengalaman Pak Alfian ada yang ini Pak Alfian, pendengar hasil yang datang cuma pengen ketemu Pak Alfian doang. Ada, Ada ya? ada. Masya Masya Allah. Allah. Baik Pak Alfian, kita langsung masuk ke tanya dan jawab Pak Alfian ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami ulang kembali Oke. tentunya untuk pendengar Radio Sultrim yang ingin bertanya bisa langsung aja ya di line WhatsApp-nya di 08111999 Dicantumkan namanya, umurnya, berat badannya. Jadi biar Pak Alfian bisa Pak Alfian biar bisa menjawabnya seperti itu. Ya, Dan juga keluhan-keluhannya keluhannya, biar betul enak. sekali. Baik Pak Alfian, pertanyaan pertama ini datangnya dari tidak menyebutkan nama. Oh, dari Ibu Wanti, umurnya 46 tahun, berat badannya 63 kilo Pak Alfian. Nah, dia ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Pinggang sering sakit Pak Alfian, tapi tidak terus-menerus. Kadang muncul, kadang enggak. Kenapa itu Pak Alfian ya? Seberapa bahayakah rasa sakit yang saya rasakan? Mohon maaf di luar Tinggi tema katanya. badannya nggak ada, tinggi badannya Tinggi badannya enggak ada Pak Alfian. nggak ada ya. Hmm. Kalau perempuan rata-rata 150 lah ya kali ya. Kalau dia 150 Standarnya ya ya. berarti obes satu Obesitas. ya. Obesitas satu ya, overweight lah gitu Iya. ya. Nah, jadi memang pertama berat badan sudah ketahuan ya. Nah, berat badan itu semakin kita berat kan semakin kita menekan ya. Tulang itu untuk menjaga posisi tubuh kita ya, semakin tertekan dia akan degeneratif ya, spondylosis ya. Nah, tapi juga ada penyebab lain ya, trauma. Misalnya dia ngangkat berat ya, misalnya dia salah posisi ya. Ada kemarin pasien saya dia benerin ban bocor ya, ngangkat salah posisi kena ya. Ada lagi pas sikat gigi kena lak-lakan kena ya, ketarik ya, tapi muscle sprain itu ya. Jadi low back pain itu banyak ya kasusnya. Ada yang HNP, ada cuman muscle ya, cuman apa tuh ototnya doang ya. Itu ada juga disc bulging ya, itu ada HNP ya. Nah macam-macam lah ya. Kadang-kadang posisinya miring ya. Ada posisinya juga skoliosis ya. Jadi memang kita harus lihat dulu ya di mana kesalahannya. Nah apalagi tadi sering sakit ya. Kalau sering sakit itu berarti sudah ada keluhan. Sakit itu kan warning. Bahasa tubuh kita menyampaikan, saya ini ada sakit, tolong dong gitu kan. Bukan kita hilangkan rasa sakit. Nah banyak orang kan hilangkan rasa sakit ya, makan obat painkiller ya. Boleh kalau memang sakit banget, tapi dicari penyebabnya. Kenapa nih saya sering sakit gitu kan. Tubuh kita sudah ngomong, sudah komen gitu kan. Nah kita cari penyebab, oh mungkin salah posisi ya. Atau memang ada ototnya yang tegang, trigger point ya, bisa kita friction ya, friction itu cara masak namanya friction ya. Nah itu kita tekan, berenjel-berenjelnya itu dia hilang, biasanya sudah hilang. Atau memang dia posisi. Nah kalau posisi ya kita benarkan, kita luruskan. Nah tadi barusan pasien Pak Alfian, alhamdulillah tadi ibu saya yang datangnya bongkok-bongkok pakai kursi roda sudah lebih baik, tadi barusan mau datang lagi hari ini. Saya bilang nanti ya jam 13.30 ya, karena sudah banyak. 14.30 saya bilang tadi ya.
Nah, sampai dia mau juga. Jadi karena ibunya tadi awalnya kemarin dia kok masih sakit ya Pak Alvin, habis sebenarnya. Tunggu, mudah-mudahan satu hari sudah kelihatan ya. Karena proses dari tulang yang tadi salah posisi Mas. Jadi tulangnya itu ini lurus, tulang itu mestinya lurus sendinya tuh, begini Iya. ya. Nah, dia agak bengkok begini. Jadi dia bengkoknya ke kiri begini. Nah, tulang itu kan mestinya lurus, Iya. lurus. Nah, dia bengkok begini, ya. Lari begini. Jadi dia begini posisinya. Nah, ini kan bagaimana kita luruskan sebenarnya, ya. Ini kita luruskan, ya. Sudah lurus, yang ketekan pasti akan bagus, ya. Nah, cuman ada tekniknya, ya. Apalagi ibu itu kemarin umurnya berapa ya? 70-an ya kalau nggak salah ya. Mesti hati-hati. Makanya saya kalau tulang saya tangan sendiri, Iya. saya turun tangan sendiri. Nah, nggak bisa kita cepak, oh disamakan, nggak. Ada teknik-tekniknya, ya. Yang penting dia ada perbaikan, ya. Ada perbaikan, ada nyerinya berkurang, enak, ya pokoknya better lah, ya itu ya. Nah, makanya kalau menurut saya tadi posisi, ya kemungkinan posisi. Nah, harus kita cek, ya. Tapi kalau memang mau, ya coba stretching dulu, ya. Stretching, lihat di YouTube saya, ya di YouTube ya, saya RM Alfian, MSI Rumah Sehat Indonesia, ada stretching untuk peregangan pinggang dengan stretching untuk macam-macam sih, ada banyak sih saya bikin gitu ya. Kemarin saya janji sama pasien, jadi akhirnya saya bikin lah ya sesempat saya. Ya pokoknya lihat aja di situ ada stretchingnya. Ya baik, terima kasih Pak Alfian. Jadi kemungkinan untuk sakit pinggangnya bisa jadi karena faktor karena ibu rumah tangga mungkin Pak Alfian mengangkat barang atau gimana gitu Pak Alfian ya. Atau jadi salah posisi jadinya ya. Salah posisi. Ya, atau ada pengaruh gak Pak Alfian? Ada yang bilang katanya sakit pinggang itu karena kita kekurangan minum, jadi si ginjal itu kering katanya gitu Pak Alfian. Ada juga ya, tapi beda jalur. Biasanya kalau dia ditepok-tepok di ginjalnya itu sakit ya. Terus dia juga ya kapasitas minumnya kurang ya, kencingnya nggak lancar, bisa juga. Atau memang dia ada ISK. Tapi kebanyakan kalau sudah dia bilang posisi begini atau berat badannya, ya kemungkinan itu posisi ya. Pokoknya kita sudah bisa bedakan kok kalau pasien datang tuh, kita lihat cara jalannya ya, kita lihat ya dia gerakan tertentu dia terbatas ya, ROM-nya terbatas ya. Terus kita lihat misalnya dia nunduk nggak bisa, rukuknya cuma 45 derajat ya, nah yaudah itu posisi Mas, bukan karena ginjal. Baik, ya, baik. gitu. Ya, kita lanjut kembali Pak Alfian. Ini dari Bapak Sukandar, usia 77 tahun Pak Alfian. Saya ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, mohon tips dan ramuan herbal untuk gatal-gatal di area sensitif pria Pak Alfian. Terima kasih. Oke, jadi memang di arah selangkangan ya mungkin ya, maksudnya ya. Memang selangkangan kita itu kan lembab ya, apalagi kita gemuk ya, pasti akan lembab. Nah, usahakan coba cari celana dalamnya ya, itu yang menyerap ya, jangan sampai yang tidak menyerap. Atau menggunakan yang agak bukan ketat ya, seperti boxer ya. Celana boxer itu dijadikan celana dalam ya, jangan yang segitiga ya. Nah, itu akan mengurangi gatal pertama. Nah, kalau gatalnya sendiri, ya kita lihat apakah jamur ataukah yang lain ya, ataukah bakteri. Nah, kalau memang jamur bisa kita gunakan lengkuas. Ya, lengkuas tuh memang di anti jamur, anti fungi ya, dioleskan, dibejek-bejek, diparemin, ditaruh, cuman agak panas ya, lengkuas agak panas, jadi usahakan jangan terkena banget ya, taruh aja di selangkangannya ya. Atau setelah itu bilas cepat-cepat ya. Nah, atau kita gunakan bedak-bedak yang sekarang beredar kan banyak ya, bedak-bedak anti gatal segala macam. Nah, yang penting pencetusnya biasanya keringetan yang berlebih, nggak terserap dengan baik ya, akhirnya biasanya gatal ya. Kecuali alergi ya, beda patofisiologinya ya gitu. Gitu Pak Alfian ya. Iya. Jadi kadang-kadang orang ada gula juga gatal ya gitu. Jadi lengkuas tadi Pak Alfian ya. Lengkuas anti fungi. Lengkuas itu di ini ya, dihaluskan ya.
dihaluskan, dibejek-bejek, Mm. diparemin aja. Oke, baik. Ya semoga terjawab untuk Bapak Sukandar ya. Kita lanjutkan kembali Pak Alfian. Ini dari Bapak Adi dari Bekasi Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Saya ingin bertanya kenapa ya Pak Alfian tenggorokan saya kemerah-merahan, bintik-bintik dan leher saya sakit. Apakah ada hubungannya yang disampaikan tadi Pak Alfian? Terima kasih. Oh, kalau bintik-bintik merah itu radang tenggorokan ya. Itu Bapak buka A ya, Bapak buka mulut ya A, bilang A, Bapak tekan dikit ya. Kalau merah putih-putih biasanya radang tenggorokan ya, biasanya ya. Ya, cari herba-herba yang radang tenggorokan ya. Terus tuh kurangin asam lambungnya ya. Pantangan-pantangan lambung tuh kurangin, sambal-sambal, daging ya yang panas-panas lah ya. Karena biasanya dari asam lambung akan terjadi radang tenggorokan, biasanya ya. Atau ya karena memang ada infeksi dari luar ya. Ada yang masuk, itu kan tenggorokan itu kan pertahanan tubuh ya. Nah, biasanya bersimpan di situ. Nah, bisa cari tanaman-tanaman yang memang untuk lambung, seperti kunyit, ya temulawak. Kalau tahan sambiloto, tambah sambiloto. Karena kalau radang itu sambiloto bagus, ya, cuman pahit, ya. Nah, direbus, ya, diminumin anget-anget, ya. Terus dipantangin dengan yang membuat pemicu asam lambung, ya. Jangan radang tenggorokan makan vitamin C, ya. Radang tenggorokan makan vitamin C tambah jadi, ya. Vitamin B, ya, usahakan B, yang banyak ya? serat. B, ya, itu. Oke, baik. Jadi tidak ada hubungannya Pak Alfian sama yang tadi Pak Alfian sampaikan yang melalui gambar beda. tadi ya? Beda itu. Beda ya? Soal posisinya kan tadi kan ada beberapa ya Pak Alfian ya? Oh iya, posisi gambar. yang tadi heartburn ya. Posisi yang di leher terasa tercekik. Iya, ini betul. beda itu. Beda Itu ya? apalagi katanya sudah merah ya, putih ya, sudah larang yang itu. Iya, Sudah iya. jelas radang tenggorokan itu. Baik, jadi dicoba dulu ramuan yang Pak Alfian sampaikan tadi Pak ya? Ya, kunyit temulawak sama sambiloto. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Alfian. Semoga terjawab untuk Pak Adi di Bekasi. Atau kalau berhubung Pak Adi di Bekasi juga bisa mampir ke Rumah Sehat Indonesia ya. Baik Pak Alfian, kita lanjutkan kembali di pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Saya Ibu Dewi Pak Alfian di Pasar Rebo. Berat badan saya 70 kilo, tinggi saya 158, lutut pengapuran Pak Alfian. Gimana nurunin berat badan dengan umur 68 tahun? Syukron. Ya, memang overweight ya. Obes malah ada obesitas ya. Jadi tadi saya bilang saya nggak berani lari. Kenapa? Karena waktu saya tuh gemuk banget. Ya, kalau gemuk pasti akan lari ke lutut atau ke ankle. Ya, akan terjadi degeneratif yang tadi saya bilang. Kenapa? Karena menekan terus. Ya, apalagi kita lari. Ya, makanya saya jalan dulu awalnya. Nah, kalau mau sepeda statis lebih aman. Ya, lebih aman bagi yang sudah terkena OA. Ya, OA tuh kapur tuh OA ya, osteoartritis. Jadi osteoartritis ada grade sampai 4 ya. Grade 1 tuh dia baru menyempit celah sendinya ya. Grade 2 tuh sudah terjadi pengapuran, lebih nyempit lagi. Grade 3 dia sudah kena tulang ke bantalan ya. Grade 4 tulang ketemu tulang ya, gas dia ya, kapur di situ terjadi. Nah, dengan berat terus akan menjadi grade 4. Nanti grade keempat sudah nggak bisa nekuk karena sudah terjadi kapur di situ. Nah, itu agak repot, harus operasi jadinya. Nah, sebelum itu terjadi, turunkan berat badan. Bagaimana caranya? Pertama, makanan dulu ya. Kalau makanan tetap 4 sehat 5 sembarangan, ya tetap juga gemuk ya. Jadi pertama, gula, manis, kurangin. Kalau bisa stop. Kedua, karbohidrat. Ya, karbohidrat itu ya nasi ya, ganti nasi merah, tapi jangan juga terlalu banyak. Karena nasi merah bikin gemuk juga. Saya coba gemuk juga. Memang gulanya aman ya.
Nah, gantilah dengan protein. Kayak tadi saya bilang, saya makan putih telur lapar, Betul. ya. Saya lapar lagi makan, kalau nggak ada gula pisang saya kasih oatmeal, Oatmeal. ya. Lapar lagi bikinlah puding apa putih telur, ya. Manisnya ganti, ya. Mau pakai kayu manis boleh, ya. Gula diabetes boleh, ya. Terus protein ya ayam boleh, makan ayam doang boleh, makan ikan doang boleh. Ya yang penting tepung, nasi, roti itu dikurangin. Kalau roti gandum masih mending, tapi bikin gemuk juga terlalu sering-sering. Ya. Nah, terus outputnya, sudah inputnya kita kurangin, outputnya apa? Olahraga. Olahraga bagaimana yang kita tadi sudah kena OA? Sepeda, lebih aman, sepeda statis. Ya, sepeda yang di rumah, yang bisa kita nggak usah kemana-mana, kita jalan ya, sambil nonton Rasil ya, kan nggak terasa tuh ya, sambil buka kajian Rasil, Betul. udah kita jalan, tapi pelan-pelan aja, nggak usah, oh kata Pak Edward olahraga, cepet dipaksain karena pengen cepet turun ya, besoknya sakit-sakit semua pasti ya, jadi pelan-pelan aja ya, mungkin hari ini cuma 3 menit ya, atau 2 menit ya, besok nambah 3 menit, besok nambah lagi 4 menit ya, terus ya sampai bisa lebih dari 5 menit ya, tapi bertahap karena jarang olahraga ya. Kalau dipaksa nanti lututnya sakit, malah ankle-nya sakit, tobat langsung olahraga, berhenti ya, karena pengalaman saya pribadi. Ya, Masya jadi Allah. harus jadi harus bertahap ya, insya Allah itu terjawab sudah. Jadi yang pertama ya harus menurunkan berat badan dulu Pak Alfian ya. Oh iya, menurunkan berat badan karena dia akan menopang ya. Betul. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah turun berat badan, nah boleh kita traksi ya. Traksi itu kita tarik supaya renggang ya. Ada tekniknya lah ya. Terus kita kasih herbal yang mengurangi bisa kapurnya kurang ya. Atau dengan kalau ada falsifikasi dengan ultrason ya bisa ya. Baik. Nah ini Pak Alfian untuk rumus berat ideal tuh gimana Pak Alfian? Berat badan sama tingginya Pak Alfian? Biar menghasil ya rumus BMI itu rumus BMI itu berat badan kilo ya, misalnya Mas Anies 80 kilo misalnya ya. Nah, tinggi badan Mas Anies misalnya ya misalnya misalnya nah tinggi badan Mas Anies misalnya 170 ya kan dalam senti. Nah, tapi digantikan dalam meter ya, jadi 1,7 kuadrat. Jadi 80 kilo dibagi 1,7 kuadrat sama dengan bla bla bla. Nah, kalau dia di atas 19 itu sudah termasuk obes 1 ya. Jadi kalau nanti tinggi badan tadi 80 dibagi dengan kuadrat tinggi badan, hasilnya di atas 19 sudah termasuk obes 1. Ya, ada macam-macam BM itu, saya lupa ya berapa ya. Kalau nggak salah 19-20 itu sudah obes 1 ya. Apalagi 21, 22 sudah obes 2, obes 3 ya. Gitu. Nah, Pak Alfian di Google banyak kok cara ngitungnya. Pak Alfian udah masuk kategori mana Pak Alfian? Sudah normal ya? Saya overweight sudah. Oh, overweight sudah turun. Kemarin obes 1. Oke. Masya Allah, ikhtiar ya Pak Alfian ya. Pokoknya gencang Mas. Kalau saya olahraga tuh sampai muka kocor-ngocor, keringetan, wah diperes, udah banyak airnya tuh. Baik Pak Alfian, kita lanjutkan kembali Pak Alfian. Ini dari Bapak Ismail di Magelang Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Pekerjaan saya menjahit Pak Alfian. Baru saja saya nih kecetit. Itu karena sering duduk ya. Iya, kata tukang pijat saya kena saraf kejepit, rasanya linu-linu kakinya Pak Alfian. Obat herbalnya Pak Alfian. Nah, tadi kalau dia posisi memang harus kita gunakan sebenarnya. Herbal itu hanya membantu untuk supaya tidak tambah degeneratif, tambah menurun fungsi tulangnya atau fungsi sendinya ya. Nah, caranya ya dibenerin memang kalau posisi ya. Kalau dia sudah menjalar ya, terus dia sampai terasa kesemutan, biasanya sudah kena saraf. Nah, itu sudah HNP ya. Apalagi kalau dia MRI disbulging, prosteosus, itu sudah jelas ya. Nah, tapi kalau dia masih cuman pegel-pegel doang, terus terasa di
kita bisa juga pasal strain ya itu. Jadi makanya ya coba dulu diurut pelan-pelan stretching ya. Kalau dikasih minyak-minyak yang anti inflamasi ya, kayak saya punya ada minyak tuh, minyak cengkeh, minyak serai, minyak pala saya punya tuh. Dia akan mengurangi rasa sakit ya. Nah, itu diolesin, dibalurin ya. Tapi kalau memang masih terasa ya harus dibenarkan. Ya, kalau saya SOP saya cek dulu. Kalau memang benar posisinya salah, dibenarkan ya, kasih herbal atau dikasih minyak tadi ya. Mudah-mudahan berkurang. Kayak tadi pasien yang kemarin datang lusa ya, hari ini saya suruh datang, udah bagus katanya. Tadi dia WA ke saya ya, gitu. Oke, baik. Semoga terjawab untuk Pak Ismail ya di Magelang. Oke, baik, ini ada dihapus. Baik Pak Alfian, nampak kita sudah di akhir acara kita Pak Alfian. Oke. Jadi mungkin ada ingin disampaikan Pak Alfian untuk closing statement kita Pak Alfian untuk pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Oke, saya juga di sinyalnya kurang bagus ya. Iya Pak Alfian. Iya, memang susah nih kalau itu kendalanya. Jadi statement kita ya memang harus kita ya kalau mau sehat kuat di usia lanjut kita memang harus memperhatikan tubuh kita sendiri ya. Karena kalau kita tidak memperhatikan tubuh kita sendiri, siapa yang akan memperhatikannya? Semakin kita mager, semakin kita males, ya, semakin terjadilah penumpukan lemak, semakin terjadilah kekakuan sendi, ya. Nah, harus kita mindset saya harus sehat, ya. Karena sebagian dari ikhtiar kita, ya, kita ikhtiar dulu, ya. Baru tawakal, nggak boleh. Oh, saya pengen kurus, tapi makan hajar, 4 sehat 5 sembarangan. Saya pengen kurus, males gerak, males jalan, ya males sepeda, ya harus dilawan dulu, ya mindset kita. Ya banyak orang memang saya pengen kurus, tapi pengen enak, ya nggak bisa, ya. Terus pertama pantangan makan kita, baru output kita, ya. Sama kerjanya dengan jantung kita tadi, ya. Kita harus olahraga, input kita yang berlemak kita kurangin, ya. Output kita ditambah. Ya, pantang tadi yang pencetus ya, itu terus faktor risiko itu kita harus stop ya, kita kurangin ya. Insya Allah hari kesembuhan ya itu bagian dari ikhtiar kita ya. Stres kita harus manajemen ya. Marah kita harus manajemen. Kenapa? Tadi saya jelaskan, stres, marah itu membuat tautan endotel merenggang karena terjadilah stres oksidatif ya, ROS ya, karena radikal bebas ya. Nah, itu harus kita olah juga ya, manajemen kolbu namanya. Ya, itu saja mungkin saya bisa sampaikan. Saya serahkan ke Mas Anis. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak RM Alfian MSI yang telah memberikan penyampaiannya di kesempatan pagi menjelang siang kali ini, yaitu dalam pembahasan sehat kuat di usia lanjut dari PJK atau penyakit jantung koroner. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan sekali lagi terima kasih Pak Alfian. Semoga Pak Alfian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ikhwan akhwat para pendengar radio Shalawat Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara kita di acara kesehatan Islami bersama Bapak RM Alfian RSI Rumah Sehat Indonesia, dan kami sampaikan kembali tentunya untuk alamat Rumah Sehat Indonesia bisa dicatat ikhwan akhwat di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa. Untuk nomor teleponnya di 0813 8326 2040. Kami ulang kembali di 0813 8326 2040. Ikhwan akhwat, untuk nomor Pak Alfian, ikhwan akhwat juga bisa untuk mendaftarkan. Bagi ikhwan akhwat mungkin ada saudara ataupun ikhwan akhwat yang ingin ke Rumah Sehat Indonesia,
bisa mendaftarkan diri Anda di nomor telepon yang sudah kami sebutkan. Nah, Ikhwan Awad pendengar Radio Sultraim, terima kasih untuk Ikhwan Awad yang telah memberikan pertanyaannya. Semoga kuota yang dikeluarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Akhir kata, saya Muhammad Anis Mualim mohon undur diri, dan juga kru Rasil yang bertugas di hari ini, yaitu ada Ondi di switcher dan juga ada Anwar di meja operator, dan juga rekan-rekan kita yang di daerah yang telah merelay acara kita di hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.